resah dan sedih hatiku, karena besarlah dosaku. Terimalah aku, dengarlah hamba-Mu. Malangnya diriku, ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Jatuh ma'amu, narabu diriku, tubos dorong kiniho, dijatuh Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 11 April 2024, yaitu dari Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saluhut na silehon-lehon na denggana saulibasa na mauliutus, Ima narosian gijang sian amanin natiur naso olomuba naso uboto agia halinu ni hamimibar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu perikop ini adalah tentang ujian dalam kehidupan. Ujian boleh terjadi oleh karena perekonomian, kemiskinan, sakit penyakit, tubuh yang lemah, tekanan, penganiayaan, atau juga bahkan berbagai hal yang boleh terjadi dalam kehidupan ini dari pihak orang-orang sekitar kita, bagian dari diri kita, keluarga kita. Tentunya kita semua tidaklah senang menghadapi ujian, sangat bergumul sekali. Ibaratnya seperti anak-anak yang sedang sekolah, mereka menghadapi ujian, tentu mereka akan bergumul untuk menghadapinya. Namun dalam menghadapi ujian ini ada seorang teolog yang menuliskan doanya yang bernama Reinhold Niebuhr. Dia katakan, Tuhan anugerahkanlah kepadaku ketenangan hati untuk dapat menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah, keberanian, kekuatan untuk dapat mengubah apa yang dapat kuubah, dan hikmat untuk dapat membedakannya. Ketenangan hati dalam menghadapi berbagai ujian itu sangat perlu agar kita benar-benar menggumulkan dengan tenang, menyikapi atau juga mengambil setiap keputusan untuk menghadapi ujian tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada satu ilustrasi cerita seorang pria yang berperangai buruk sangat senang menyakiti sesamanya dan apapun yang ada di sekitarnya. Suatu ketika dia berjalan-jalan, dia menemukan sebuah tunas kelapa yang muncul dari permukaan tanah. Dia tidak akan membiarkan tunas itu bertumbuh dengan baik, dia harus membunuhnya. Oleh karena itu dia membuat batu yang besar di atas tunas itu supaya tidak bertumbuh, pikirnya. Benar, memang tunas itu sangat sulit bertumbuh
dan semakin tinggi ke atas permukaan oleh karena batu itu. Akan tetapi dia tetap bertahan dan terus menancapkan akar-akarnya sampai kepada dasar permukaan yang mencapai sumber air yang cukup untuk membuat dia tetap bertahan, bertumbuh walaupun ada beban berat batu yang besar di atasnya. Dan benarlah, tunas kelapa itu bertumbuh semakin kuat, kokoh, dan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan buahnya lebih banyak. Beberapa tahun kemudian, pria yang membuat batu itu melihat bahwa batu besar itu ada di samping satu pohon kelapa yang sangat tinggi sekali. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita bisa ambil dari cerita ilustrasi tersebut? Dengan kita mampu bertahan menghadapi segala pergumulan yang berat, di sana sesungguhnya kita semakin menguatkan pondasi iman kita untuk tetap bertumbuh, tetap meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan tetap menggumuli firman Tuhan. Ternyata mendengar saja tidak cukup. Dalam kehidupan ini, kita juga harus menghayatinya, mengulang-ulang mengingat dalam kehidupan ini, supaya ketika ada pergumulan yang berat, kita yang tadinya adalah seorang yang aktif dalam kehidupan beribadah, kita tetap bertahan dalam keaktifan kita bersekutu dengan sesama dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ada seorang penulis yang bernama Rick Warren mengatakan bahwa kualitas kekristenan hanya mendengar saja dan hanya menghafal saja itu tidak cukup. Benar, menghafal memang membantu kita untuk mengingat apa yang harus kita lakukan ketika pergumulan itu ada. Kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan mengurangi ketegangan, karena kita sudah mempunyai amunisi untuk menghancurkan persoalan yang membuat kita mungkin menjadi jauh dari Tuhan. Namun tidak cukup, harus melakukannya, karena dengan melakukannya maka di sana kita akan semakin kuat dalam berbagai-bagai godaan iblis atau juga berbagai-bagai kesulitan yang berat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita cinta akan firman Tuhan yang datangnya dari Allah kita, karena itu untuk kebaikan kita, untuk menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan ini. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan kepada berbagai ujian. Jangan minta untuk kita boleh menghadapinya, tetapi mintalah untuk kita boleh bertahan di dalam hidup, percaya dan melakukan firman Tuhan, maka dengan sendirinya ujian itu pun akan menemukan jalan keluar dalam persoalan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami bahwa kami harus telah tetap bertahan menjadi pendengar firman Tuhan yang menghayati dan merenungkannya serta melakukannya. Karena dengan demikian apapun ujian yang ada di depan sana dalam kehidupan kami, dengan kami tetap kuat bertahan melakukan firman Tuhan, maka ujian itu sendiri yang akan menemukan jalan keluar dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menghadapinya dengan kuat beriman kepada Engkau Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu dalam pekerjaannya, bersama-sama dengan keluarga dan bahkan sedang berlibur. Engkau tetap menyertai, berikan kesehatan bagi mereka yang mengharapkan kesembuhan atas sakit penyakit, dan Engkau juga Tuhan yang selalu menyertai mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Gajah